Saya ingin mengutip perkataan Ibnul Athir dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Athar. Inna lil ilmi tughyanan katughyanil mal. Sesungguhnya ilmu itu bisa membuat orang itu berlaku durhaka sebagaimana harta. Yang pertama itu adalah yahmilu sahibahu ala tarakhus bimastabaha minhu ila ma la yahillulah. Ilmu itu bisa menjadikan orang itu menggunakan ilmunya untuk mencari keringanan, tarakhus, menjustifikasi sesuatu yang haram itu didalili sehingga jadi halal. Orang alim itu bisa mencari jalan yang haram itu supaya halal. Tak gunakan ya, kayak apa caranya supaya halal? Ada aja caranya. Ya, kasih contoh, saya jangan diamalkan lah. Ada kawan Pak Haji di Martapura situ, kawannya melakukan riba, nyata ribanya itu. Ada orang hendak berhutang 1 juta, nanti memulihkan 1,5 juta. Dijelasin oleh kawan kita, ini riba. Jelasin dosanya besar. Mau ampeh, mau tobat. Mbah itu betakun pulang ke tuan guru. Itu gak wajar supaya kada riba. Kayak apa caranya? Pian punya apa? Ya. Oh, ada kulkas di rumah. Jadi amun orang hendak pinjam duit 1 juta, jangan dipinjami duit 1 juta. Nah, kulkas itu juali ke dia. Nih kulkas saya nih, saya jual ke pian 1,5 juta rupiah. Duitnya kena. Kan boleh itu jual beli kredit itu boleh. Akhirnya kulkasnya saya serahkan. Setelah saya serahkan kan jual belinya sudah sah nih. Setelah itu saya beli kulkas tadi cash 1 juta. Nah kulkasnya saya beli 1 juta, kulkasnya saya ambil. Sampean pulang dengan membawa uang 1 juta, kulkasnya tetap jadi milik saya. Tapi sampean punya utang 1,5 juta. Secara fikih itu sah. Akhirnya kayak gitu yang terjadi. Kada jadinya bertobat tidak jadi. Ada caranya aja Ustaz supaya halal. Ya Allah ya Karim. Ilmu itu pertama bisa rusak ilmu itu ketika tadi. Kenapa muncul itu? Karena ada keinginan duniawi tadi. Banyak lagi kalau hal-hal begitu. Orang alim itu bisa dapat caranya. Kemudian yang kedua yatarafa'u bihi ala man dunahu. Bisa membuat orang itu merasa lebih hebat dari orang lain. Ini yang agak susah menghilangkannya. Ini seorang doktor, seorang profesor, akhirnya kada mau dinasihati, kada mau. Merasa lebih hebat tadi. Ini bahayanya ilmu begitu. Padahal belum tentu dia itu tahu banyak hal. Kita lihat telah para ulama dulu kayak Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini alim, tapi beliau kadang belajarnya kepada penggembala kambing. Walaupun dari sisi keilmuan kada setinggi Imam Asy-Syafi'i, tapi dari sisi bahwasanya beliau itu di mana-mana merasa dilihat oleh Allah Taala. Imam Asy-Syafi'i dari situ bertanya banyak hal kepada orang yang posisi keilmuannya di bawah beliau. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau kurang apa alimnya, tapi beliau untuk masalah zuhud dan wara' beliau menyarankan orang untuk belajar kepada Bishri Al-Hafi yang secara keilmuan gak ada apa-apanya dibandingkan beliau, tapi tentang kewaraan, kehati-hatian dalam hal yang halal dan haram itu Imam Ahmad merasa kalah dengan Bishri Al-Hafi. Pernah saudara perempuannya Bishri menenun, waktu itu pas kehabisan minyak, gelap, ada rombongan di depan rumahnya Bishri itu nginap di situ, memasang lampu. Saudara perempuannya ini kemudian menenun. Kemudian suruh Bishri tanya ke Ahmad, apakah ini halal atau tidak hasil tenunan ini? Karena apa? Memakai sinar lampu orang lain. Coba, ada nggak orang seperti itu sekarang? Sinar lampunya dari luar gitu kan.
dia pakai untuk nenun, nggak ada hubungannya sebetulnya. Itu aja beliau hati-hati. Itu masalah warok dari Imam Bishri Al-Hafi. Jadi ulama dulu itu mereka tahu aja kekurangannya. Oh, ini orang ini walaupun ilmunya tidak banyak tapi lebih punya keutamaan, sehingga Imam Ahmad nggak malu belajar kepada beliau. Ini kita ya, mungkin banyak orang yang ketika sudah alim itu untuk belajar susah, apalagi yang level ilmunya di bawah. Ini celakanya ilmu begitu. Yang ketiga kata Ibnul Asir, wala yu'ta haqqahu bil amali bih. Tidak memberikan hak ilmu itu dengan mengamalkannya. Kayak harta, hak harta kewajibannya tidak ditunaikan. Ilmu itu juga punya hak untuk apa? Diamalkan. Kalau itu sebuah kewajiban. Kalau tidak, ilmu itu bisa mencelakakan. Sebagaimana Al-Quran, menghafal Al-Quran itu bisa mencelakakan. Sebagaimana dalam hadis, man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Kalau dia menjadikan Al-Quran itu di depannya, imamnya, Al-Quran itu bisa menunjukinya ke surga. Wa man ja'alahu khalfa dhahri saqahu ilan nar. Tapi kalau Al-Quran itu dihafal tapi dijadikan di belakangnya untuk menjustifikasi apa keinginannya, maka Al-Quran itu akan menyeret penghafalnya kepada api neraka. Nauzubillah. Ilmu itu begitu juga.